Akidah dan akhlak, akidah dan akhlak bagi generasi muda dalam berkenalan dengan lain jenis. Boleh enggak berkenalan dengan lain jenis? Boleh, Rehan? Boleh berkenalan dengan lain jenis. Boleh ya Pak? Siapa nama? Durun. Boleh enggak berkenalan dengan lain jenis? Boleh. Cuma batasnya seperti apa? Ya kan? Nah, catat ya. Ada 5 langkah atau 5 konsep pacaran. Konsep pacaran pula ya. 5 konsep pacaran menurut ajaran Islam. Jadi orang-orang luar, orang kafir ada konsep pacarannya. Orang Islam ada juga konsep pacarannya. Cuma kita bandingkan nanti. Berapa langkah? 5 langkah. Jadi kalau mau pacaran juga, kenalan dalam Islam, pakailah konsep ini. Konsep pacaran dalam Islam. Ini boleh kalau kalian membina remaja nanti, SMP, SMA, boleh kalian sampaikan ini. Ya adik sekalian, ada yang sudah pernah pacaran? Coba nunjuk. Kadang udah malu dia nunjukkan. Jangan diikuti konsep pacaran orang kafir. Bebas. Ini kakak sampaikan kepada kalian gitu. Konsep pacaran menurut ajaran Islam sesuai dengan akidah dan akhlak. Satu, mencontoh rukun Islam yang pertama. Apa rukun Islam yang pertama? Syahadat. Contohlah syahadat itu. Dari segi apanya syahadat itu dicontoh? Dari segi niatnya. Jadi kalau berkenalan muda-mudi itu ditanyakan apa? Niatnya untuk apa? Karena syahadat itu niat, tekad, pengakuan, keyakinan. Keyakinan dalam diri kita itu seperti apa? Niatnya untuk apa? Ikhlas atau tidak? Jadi kalau berkenalan muda-mudi silakan, tapi niatnya untuk apa? Ada niatnya sekedar untuk berteman. Ada niatnya ada untuk diskusi kelompok. Berkenalan, tata kenal macam mana mau diskusi. Tapi lagi ada niatnya untuk bergaul bebas. Itu tidak boleh. Tapi lagi niat untuk berumah tangga kalau diizinkan Tuhan. Aku niatku bukan sekedar kenalan, tapi kalau bisa nanti sampai berumah tangga. Itu niat itu yang harus dijaga. Niatnya berkenalan untuk apa? Jadi tetapkan niat dulu, jangan salah niat. Kebanyakan orang kecelakaan dalam pergaulan muda-mudi pacaran karena salah niat. Niatnya salah, tak lurus. Jadi niat, tekad. Tapi tekad niat itu bukan hanya dari pihak laki-laki saja. Dari pihak wanita yang kita kenal, senang dengan dia juga harus punya niat juga. Niatnya untuk apa? Ikhlas atau tidak? Atau untuk perkenalan saya untuk saudara, persaudaraan karena setingkat, seperguruan. Jadi tentukan niatnya. Kalau di luar orang-orang non-Islam atau orang Islam sendiri tapi dengan cara-cara orang yang bebas, itu niatnya tak jelas. Maka pertanggungjawabnya tidak jelas dan kemudian kerusakannya dia tidak mau bertanggung jawab karena serba tidak jelas. Kalau dalam Islam jelas. Jadi niatnya harus diluruskan dulu. Niatnya cukuplah untuk ta'aruf. Firman Allah dalam Al-Quran, catat. Yang nomor 1 tadi itu firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa
wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, jadi niatnya adalah lita'arafu, saling mengenal, saling membantu antara satu sama lain. Artinya turun. Surat Al-Hujurat itu surat yang ke-49, ayat yang ke-13. Baca. Apa artinya? Ini menarik ini kajiannya, akidah dan akhlak ini. Khusus bagian pergaulan muda-mudi dalam Islam. Pacaran dalam Islam itu bagaimana? Kalian tahu artinya pacar? Pacar itu nama bunga. Jadi bunga itu dia berpasang-pasangan. Kalau bunga di taman namanya bunga pacar. Dia berpasang-pasangan. Sehingga kalau nampak orang berpasang-pasangan, orang katakan pacar. Seperti bunga pacar. Ustaz tidak tahu juga pada awalnya. Rupanya pacar itu nama bunga. Lihat nanti di internet. Kayak apa? Ustaz belum lihat lagi. Cuma dikatakan oleh guru Ustaz dulu. Bunga pacar itu dia berpasang-pasangan. Bunga jantan, bunga betina. Ustaz belum lihat. Nanti lihat internet ya. Seperti apa bunga pacar itu. Di Jawa katanya banyak. Di Riau tidak ada. Bunga itu. Populer di daerah pegunungan itu. Di daerah dingin ada tuh. Bunga pacar. Nah, ketemu ayatnya tadi. Artinya saja. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Iya. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Nah, cukuplah. Agar kamu saling mengenal. Boleh kenalan, nggak apa-apa, malah bagus ta'aruf itu. Nanti lanjutkan ujung ayat itu, perkenalannya dalam rangka ketakwaan, memelihara diri. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang terbaik di sisimu yang memelihara dirinya. Jadi kalau kamu punya umpamanya Raihan, jatuh hati kepada seseorang, proteksi dia, artinya dijaga dia. Kalau nampak nanti pergaulan dengan orang, itu tidak bagus. Walaupun kita tidak akan menikah dengan dia, tapi karena kita kenal dengan dia, proteksi dia. Itu tak boleh. Kalau itu preman itu suka mabuk, jangan kau dekati dia. Bukan artinya kau harus mendekati diriku saja, bukan itu. Tapi kalau yang dia, maunya dia pemabuk, bertato, nanti pergaulannya bisa rusak. Jangan dekati dia. Itu. Jadi kita bela kawan kita sebelum terlanjur. Kan ada nyanyinya tuh. Sebelum terlanjur, pikirlah dulu. Ya kan? Jadi jangan sampai terlanjur. Ada berapa konsep pacarannya? Baru satu ya. Yang kedua, mencontoh rukun Islam kedua. Tapi bukan semuanya, hanya satu sisi saja dicontoh. Mencontoh rukun Islam kedua, konsep pacaran dalam Islam itu. Apa dia? Membersihkan diri dengan berwudu, ya kan? Kalau orang mau sholat kan harus membersihkan diri. Nah, jadi kalau orang ta'aruf perkenalan laki wanita, dirinya harus bersih. Jangan kotor, nggak boleh, membersihkan diri. Kemudian ibarat sholat berjamaah. Ini dia. Contoh lagi nih. Ibarat sholat berjamaah, ada imamnya, ada makmumnya, dan arah kiblatnya sama. Ya kan, makmum dengan imam kiblatnya sama kan? Arah kiblatnya sama. Jadi maksudnya apa? Kalau pacaran itu harus kiblatnya sama, maksudnya seagama, sama-sama Islam. Jangan pacaran dengan orang yang tidak seagama. Ambillah dari sisi itu. Dari sisi imam dan makmum itu harus seagama, satu kiblat. Yang imamnya ibaratnya yang pria yang kita kenal, yang makmumnya yang wanita. Jadi imam dan makmum itu kalau memang diniatkan lanjut nanti berumah tangga, harus sama arah kiblatnya. Tak boleh yang tidak seagama. Berdasarkan ayat Al-Quran,
Surat Al-Baqarah ayat 121. Nah, artinya saja siapa? Siapa? Siti. Ya. Siti. Artinya saja. Surah Al-Baqarah ayat 121. Apa katanya? Wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan pacaran dengan wanita musyrik kecuali nanti dia beriman. Ada? Ada. Coba baca artinya. Yang keras sedikit biar terekam di sini. Orang-orang yang telah kami beri kitab suci, mereka membacanya sebagaimana semestinya. Itulah orang-orang yang beriman padanya. Siapa yang ingkar padanya, merekalah orang-orang yang rugi. Coba cari apa? Jangan kamu menikahi wanita musyrik. Ayat berapa? Mungkin di atasnya atau di bawah sedikit. Bunyinya wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna. Tidak ada ayat 121. Atau ayat 21-nya. Coba Rehan, lupa Ustaz. 121 atau ayat 21? Surah Al-Baqarah 21 tentang apa? Pernah dengar itu ayatnya? Wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna. Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sampai dia beriman. Begitu juga laki-laki yang musyrik tidak boleh kamu nikahi. Ayat 21? Wah, iya. 221. Wah, itulah. Komputernya sudah lama enggak dibuka selama libur. Jadi kena virus sedikit, angka 1-nya, angka 2-nya jadi angka 1. Yang betulnya 221. Alhamdulillah. Itu perlunya kalian bawa Quran setiap belajar. Sebentar lagi Ustaz mau ke Bangkinang ini. Ada pesantren kilat di Air Tiris. Maka waktu kita tinggal 15 menit lagi ya. Karena ada perjalanan jauh. Baca siapa? Siti. Janganlah kamu menikahi wanita musyrik hingga mereka beriman. Sungguh hamba saya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik. Terus. Meskipun dia menarik hatimu. Cukup. Sekalipun dia sangat menarik sekali, tapi dia tak seagama dengan kita. No, tidak boleh. Sekalipun ganteng sekali orangnya. No, katakan no pada dia. Kok Rehan ingat tuh ayat 221? Kenapa ingat? Hafal. Alhamdulillah. Itulah untungnya ya. Al-Quran hafal. Jadi kalau lupa terjemahannya, ayatnya Ustaz pangkalnya aja yang teringat. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna. Apa sambungannya? Ya. Wal amatu, dan budak yang kulitnya hitam tapi dia beriman, lebih baik kamu nikahi daripada wanita cantik tapi dia musyrik. Masya Allah. Ya. Terima kasih Rehan. Ini kan bahan Ustaz juga nanti untuk di Bangkinang. Ambil lagi juga 121 Ustaz bilang di Bangkinang. Tapi sudah dicek sama Rehan, rupanya 221. Syukran jazilah. Komputernya balik lagi stabil seperti semula. Sudah berapa tuh konsepnya? 2 ya. Yang ketiga, konsep pacaran dalam Islam itu mencontoh puasa Ramadan. Itu dia. Mencontoh puasa. Dari segi apanya puasa dicontoh? Dari segi makan sahurnya? Bukan. Dari segi sholat tarawihnya? Bukan. Dari segi apa? Dari segi berbukanya. Buat dalam tanda kutip, jangan berbuka puasa sebelum beduk dibunyikan. Buat dalam tanda kutip ya. Karena kalau tak pandai menerangkan, kalian nanti kepada remaja itu salah terangkan.
salah penerapan pula dia. Jadi buat dalam tanda kutip, jangan berbuka puasa sebelum beduk dibunyikan. Nah, itu sindiran itu. Apa kira-kira kalau bagi orang pacaran itu? Sebelum beduk dibunyikan tak boleh berbuka puasa, batal puasanya. Sindiran itu bagi orang pacaran. Apa maksudnya kira-kira itu? Jangan berbuka puasa sebelum beduk dibunyikan. Apa kira-kira sindirannya? Apa? Rayyan? Apa? Pacaran nikah. Bukan pacaran. Apa? Jangan bergaul bebas sebelum beduk dibunyikan, sebelum akad nikah, sebelum pesta. Beduk dibunyikan ibaratnya orang pesta. Jadi sebelum dipestakan, jangan bergaul bebas dulu. Nah, jadi jangan makan kan bebas kita makan kalau sudah beduk dibunyikan. Kalau ingin bebas pergaulan bebas, harus beduk dibunyikan dulu, harus akad nikah dulu. Nah, ada plus apa berikutnya? Semakin kuat kita menahan haus dan lapar menjelang berbuka puasa, semakin nikmat dan indahlah di saat berbuka puasa. Tapi sebelum berbuka puasa, dia sudah minum walaupun dikit-dikit, udah makan walaupun dikit-dikit, di saat beduk dibunyikan berbuka puasa, tak terasa indah sama sekali. Kenapa? Karena dia sudah bocorkan sebelum beduk dibunyikan. Paham tuh dengan sindiran itu? Ngerti? Itu sindiran itu. Jangan sekali-kali minum di siang hari walaupun hanya seteguk air. Jangan makan di siang hari walaupun hanya sesuap nasi. Siapa yang makan sesuap nasi, minum seteguk air, maka di saat beduk dibunyikan, terasa dia mau berbuka, tak ada nikmat sama sekali, tak ada terasa apa-apa. Semuanya hambar dan tawar. Ngerti itu maksudnya sindiran itu? Ngerti? Jangan sekali-kali bergaulan bebas walaupun sedikit. Belum sampai ke puncaknya, sedikit-sedikit saja. Nah, kalau itu sering dilakukan, makan minum itu ibaratnya walaupun sesuap, nanti di saat dia dah jadi pengantin malam pertamanya, perkenalannya, terasa hambar dan tawar. Tak ada bahagia sama sekali. Kenapa? Karena dia makan sedikit, seteguk air menjelang berbuka puasa, sesuap nasi cuman. Tapi walaupun sesuap nasi, puasanya batal. Walaupun hanya setengah teguk air aja lah, batal. Tak ada indahnya lagi di saat berbuka puasa. Itu falsafahnya. Mencontoh rukun Islam yang besok kita mencontoh rukun Islam yang keempat dan kelima. Sekarang sampai 3 aja dulu ya. Karena ada yang memanggil dari Bang Kinang. Jauh pula ke sana ya, air tiris. Untuk hari ini kita cukupkan demikian aja dulu ya. Ingat besok kita kembangkan. Jadi nanti tulis di apa itu? Di absen itu apa tadi? Judulnya? Hubungan antara akidah dan akhlak. Akhlaknya itu Ustaz ambil bagian akhlak pergaulan muda-mudi. Kan banyak akhlak-akhlak yang lain, terhadap ayah, ibu, terhadap orang yang tua, terhadap tetangga, banyak akhlak. Tapi Ustaz ambil bagian pergaulan muda-mudi. Pergaulan muda-mudi tadi terkonsep pacaran menurut orang-orang awam yang lemah akidah, dan menurut Islam yang kuat akidahnya. Kita ambil yang berakidah dan akhlak yang benar. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.